Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan pinus, ada satu rumah tua peninggalan zaman Belanda yang sudah lama kosong. Tapi berbeda dari rumah kosong pada umumnya, rumah ini masih terlihat bersih. Tidak berdebu, tidak berlumut, bahkan kaca-kaca jendelanya utuh. Seolah ada yang diam-diam merawatnya, atau menghuni diam-diam. Warga menyebut rumah itu rumah cermin, bukan karena dindingnya penuh kaca, tapi karena ada satu cermin besar di lantai 2 yang konon tidak boleh dilihat saat malam. Dulu, seorang gadis kecil bernama Rani ditemukan tak sadarkan diri di depan cermin itu. Ia menggigil, matanya melotot, dan sejak hari itu, ia tak pernah bicara lagi. Hanya menatap kosong dan sesekali berbisik, "Dian, manggil aku dari balik kaca." Bertahun-tahun kemudian, seorang konten kreator horor bernama Farel datang ke desa itu. Ia sering eksplorasi tempat angker dan kali ini, targetnya adalah rumah cermin. Warga melarangnya, tapi seperti biasa, larangan justru bikin dia makin tertarik. Farel masuk ke rumah itu jam 11 malam, sendirian. Ia bawa kamera, tripod, dan perekam suara. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyambut. Tapi anehnya, rumah itu tidak kotor, tidak ada debu. Bahkan lantainya bersih seperti baru disapu. Ia jalan pelan, merekam tiap sudut rumah. Tidak ada suara, tidak ada gangguan. Tapi, bayangannya di kaca selalu sedikit terlambat. Seolah cermin itu tidak memantulkan dirinya, tapi mengamati. Saat sampai di lantai 2, ia menemukan cermin besar itu. Tingginya 2 meter, dengan bingkai hitam berukir. Permukaannya mengilap, terlalu bersih untuk ukuran rumah terbengkalai. Ia arahkan kamera ke cermin, lalu berdiri di depannya. Dan saat itulah, wajahnya sendiri tersenyum. Padahal ia tidak. Farel mundur, jantungnya berdetak cepat. Ia berkedip, dan saat membuka mata, sosoknya di dalam cermin masih menatapnya, tapi tidak ikut berkedip. Tiba-tiba lampu kamera berkedip. Suara berdesis muncul dari dalam perekam. Dan dari cermin, muncul suara berbisik, "Kamu lihat aku. Sekarang giliran aku lihat kamu." Farel berteriak, mencoba lari turun. Tapi rumah itu berubah. Tangga yang tadi ia lewati kini hilang. Semua pintu tertutup sendiri. Dan dari setiap cermin kecil di dalam rumah, di bingkai foto, di lemari, bahkan di pantulan jendela terlihat sosok dirinya. Tapi bukan dirinya. Sosok itu tersenyum, dengan mata kosong dan mulut sobat, hingga ke telinga. Terakhir kali Farel terlihat, adalah dalam rekaman live yang sempat tayang, 30 detik sebelum mati total. Di layar, terlihat ia berdiri diam di depan cermin, dan bayangannya melangkah keluar dari dalam kaca. Lalu kamera mati. Beberapa hari kemudian, warga menemukan rumah itu terkunci rapat. Tapi saat mereka mengintip ke dalam jendela, mereka melihat satu hal aneh. Cermin besar di lantai 2, kini memantulkan 2 sosok, dan salah satunya terus menatap siapapun yang melihatnya dari luar.